Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan materi hukum kewarisan. Pada kesempatan kali ini bertemakan kewarisan khunsa muskil, ya. Nah, apa itu khunsa muskil, ya? Khunsa muskil adalah orang yang memiliki alat kelamin ganda atau tidak memiliki sama sekali, ya. Jadi kalau ada orang yang alat kelaminnya 2 atau tidak ada alat kelaminnya, sulit dibedakan, maka ini termasuk khunsa muskil, ya. Nah, bagi orang yang khunsa muskil ini dalam hal kewarisan, ini perlu ditetapkan statusnya karena kaitannya dengan pembagian waris, ya. Apakah dia laki-laki atau perempuan, lebih dominan yang kemana, maka perlu ditetapkan statusnya. Cara menetapkannya bagaimana? Yakni melalui pertimbangan fisik, bukan gejala psikologis atau kejiwaan, ya. Bukan dari misalkan ada seseorang khunsa muskil, dia lebih condong kepada laki-laki misalkan secara psikologis misalkan, tetapi kelaminnya mengarahnya ciri-cirinya ke perempuan. Nah, ini adalah pertimbangan yang diutamakan adalah pertimbangan fisik, ya, bukan psikologis, ya. Sesuai dengan isyarat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, berikan warisan menurut kelamin mana pertama kali ia buang air kecil. Jadi isyaratnya adalah dari fisiknya, ya, pertimbangan fisiknya. Atau bisa juga meneliti tanda kedewasaannya, ya. Apakah dia berkumis atau dia punya buah dada dan lain-lain, ya. Itu pertimbangan lainnya, yaitu meneliti dari tanda kedewasaannya. Kemudian sekiranya tanda tersebut dapat diketahui, maka ia tergolong khunsa ghairu muskil, ya. Ghairu muskil itu yang, ya, selain yang tidak dapat berarti maksudnya khunsa ghairu muskil itu berarti bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuannya melalui tanda-tanda fisik tadi dan tanda-tanda kedewasaannya. Nah, bagian warisannya sesuai dengan jenis kelamin dari tanda-tanda tersebut, ya. Pembagian warisannya sesuai dengan mana yang lebih dominan, itu namanya khunsa ghairu muskil. Kalau khunsa muskil itu yang seperti apa, ya? Lanjutannya ini, namun apabila tidak dapat diketahui dari tanda-tanda fisiknya, misalkan dia punya kelamin ganda dan psikologisnya secara fisiknya tidak bisa ditetapkan atau lebih condong yang mana, ini namanya khunsa muskil. Nah, dan ulama berbeda pendapat dalam hal menetapkan bagian warisannya karena jenis kelaminnya tidak bisa ditetapkan, ya, mana yang lebih condong ke laki-laki atau condong ke perempuan. Nah, di sini ulama berbeda pendapat, ya. Ada 3 pendapat dalam hal dalam pembagian warisan. Yang pertama, yakni diberikan bagian terkecil. Jadi nanti begini, dalam menghitung waris ini kita menghitung 2 perkiraan, ya, 2 perkiraan. Yang orang yang khunsa muskil itu, ya, diperkirakan laki-laki yang pertama, kemudian perkiraan kedua diperkirakan sebagai perempuan. Nah, pendapat yang pertama ini ketika sudah diperkirakan keduanya itu, mana bagian yang terkecil dari 2 perkiraan tersebut? Nah, itu adalah bagiannya khunsa muskil. Sedangkan ahli waris yang lain itu mendapatkan warisan yang terbesar dari 2 perkiraan tersebut. Ini adalah pendapat dari Imam Hanafi, Muhammad al-Syaibani, dan Abu Yusuf. Nah, kemudian pendapat yang kedua, dari 2 perkiraan itu, baik khunsa muskil atau ahli waris yang lain itu mendapatkan bagian yang terkecil dari 2 perkiraan yang ada. Ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah, Abu Daud, Abu Thawr, dan Ibnu Jarir, ya. Pendapat yang ketiga yaitu memberikan separuh dari 2 perkiraan kepada khunsa muskil dan ahli waris yang lainnya. Nah, yang pendapat yang ketiga ini
begini, dari dua perkiraan itu ya, itu dijumlahkan kemudian dibagi dua ya. Nanti ada contohnya. Nah, ini ada catatan. Dari pendapat 1 dan 2, apabila ada sisa harta, maka ditangguhkan sampai ada kejelasan status kelaminnya. Namun yang lebih baik jika sisa diberikan ke Baitul Mal. Ya, kalau ada sisa ya lebih baik dikasihkan Baitul Mal saja sebagai jariah dari ahli waris tersebut. Apalagi ahli waris sudah mendapat bagian yang paling meyakinkan, yaitu yang paling sedikit ya. Kalau paling sedikit kan itu kan sudah jelas itu bagiannya ya. Kalau ada pun sisa dari harta warisan dari perkiraan yang satu, pendapat yang satu dan pendapat yang kedua ini ya, pendapat yang satu dan kedua ini mesti nanti ada sisanya. Maka sisanya terkadang ya tidak harus ada sisa. Kalau ada sisanya ya lebih baik ditangguhkan atau diberikan kepada Baitul Mal gitu ya. Ini adalah 3 pendapat dalam hal pembagian warisan untuk khunsa muskil gitu ya. Kemudian adanya kemajuan teknologi, ini tambahan saja. Adanya kemajuan teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi masalah khunsa muskil. Ya, ini fisiknya laki-laki tapi menjalani operasi menjadi perempuan dan dapat legalisasi dari pengadilan. Anehnya secara sosiologis menolerir hal itu ya. Misalkan dia secara ininya sebenarnya dia adalah laki-laki gitu ya, tapi kemudian fisiknya dioperasi menjadi perempuan misalkan. Nah, ini merupakan salah satu tantangan atau masalah baru dalam hal pembahasan khunsa muskil ya. Tetapi agama tidak menerima dengan hal itu ya. Yang menjadi acuan apa ini, kok nggak ada lanjutannya. Oke, maksudnya tetapi agama tidak menerima dengan hal itu maksudnya begini. Ya, kalau sudah jelas-jelas dari awal dia laki-laki, ya sudah jelas itu dari awal laki-laki, kok dia operasi perempuan, ya tetap bagiannya adalah yang laki-laki ya, gitu ya. Tuh. Jadi pendapat atau sabda Nabi Muhammad mengenai pertimbangan fisik, di mana pertama kali dia kencing itu adalah yang menjadi acuan dalam hal pembagian waris. Kalaupun toh nanti dia dewasanya operasi kelamin menjadi perempuan, ya itu tidak bisa dibenarkan gitu ya, dalam hal menentukan jenis kelamin dalam pembagian harta warisan. Nah, pendapat yang pertama tadi ingat ya, yang pendapat pertama itu diambil yang paling kecil untuk khunsa muskilnya ya, dan diambil paling besar untuk ahli waris yang lainnya. Ini 2 perkiraan, misalkan ada ahli waris ibu, anak perempuan, bapak. Nah, ini yang saya merahkan ini adalah diumpamakan khunsa itu anak laki-laki, yang kedua diumpamakan khunsa itu anak perempuan. Ini 6 juta bagian ibu, bagian anak perempuan dan laki-laki itu 24 juta. Untuk laki-lakinya 16 juta, anak perempuannya 8 juta. Bapak 6 juta. Ibu, kalau ini yang kedua, perkiraan kedua, ibu 6 juta, masing-masing anak perempuan 12 juta, bapak 6 juta. Nah, dari 2 perkiraan ini khunsa muskil yang paling mendapatkan bagian terkecil mana? Oh, 12 juta gitu ya. Terus untuk bagian ahli waris yang lain mana? Kalau ibu ini 6 juta berarti 6 juta. Kemudian anak perempuan ini 8 juta, ini 12 juta. Oh, berarti 12 juta anak perempuan yang ini ya. Kemudian bapak 6 juta, ya sama, berarti ngambil yang 6 juta. Nah, ini adalah perkiraan untuk pendapat yang pertama. Jadi khunsa muskilnya diambil yang paling terkecil. Ini kan 16 juta, ini 12 juta. Berarti yang 12 juta ya. Kemudian untuk ahli waris yang lain mendapatkan yang paling banyak ya. Itu. Nah, ini anak perempuan yang di sini cuma 8 juta tapi 12 juta. Nah, berarti yang 12 juta ini. Ini pendapat yang pertama ya. Kemudian pendapat yang kedua itu antara khunsa muskil dengan
ahli warisnya mendapatkan bagian yang terkecil. Ya, ini sama, ahli warisnya sama dengan contoh yang tadi ini, tapi pendapat yang kedua. Ini 6 juta sama saja, berarti 6 juta. Kemudian anak laki-laki ini 16 juta, ini 12 juta. Diambil yang terkecil adalah 12 juta. Berarti unsa yang dihitungkan sebagai perempuan ya. Kalau ini unsa diperhitungkan sebagai laki-laki, ini perhitungan sebagai perempuan, mana yang lebih kecil? Oh, 12 juta. Terus anak perempuan yang ini 8 juta ya. Kemudian bapak mendapatkan 6 juta. Berarti ibu mendapat 6 juta ya. Ibu mendapatkan 6 juta, anak perempuan dapat 8 juta, khunsa dapat 12 juta dan bapak mendapatkan 6 juta. Lanjut. Pendapat yang ketiga yaitu adalah mengambil setengahnya dari penjumlahan dua perkiraan itu. Ini 6 juta, 16 juta, 8 juta, 12 juta, masing-masing 12 juta, kemudian 6 juta ya. Ibu, nah ini yang terakhir ya. Ibu pertama kan 6 juta ditambah 6 juta. Perkiraan pertama 6 juta, perkiraan kedua 6 juta. Dijumlahkan hasilnya berapa dibagi 2, 6 juta. Nah, hasilnya 6 juta. Anak perempuan perkiraan pertama 8 juta, perkiraan kedua 12 juta. Hasilnya berapa dibagi 2, 10 juta hasilnya. Khunsa sebagai anak laki-laki dia 16 juta, sebagai anak perempuan 12 juta. Hasilnya berapa dijumlahkan dibagi 2. Itu hasilnya adalah 14 juta. Bapak 6 juta, hasilnya 12 juta dibagi 2, 6 juta. Nah, ini adalah pendapat yang ketiga. Mungkin cukup sekian presentasi singkat saya mengenai khunsa muskil. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan teman-teman dicoba-coba dalam perhitungan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.